Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Marli Chandra selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional, kami dari kelompok 1 kelas Hukum Tata Negara B. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Farah Islamai dengan NIM C04218027. Saya anggota kelompok 1 Hukum Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selda Tifla Zahira dengan NIM C04219042. Saya anggota kelompok 1 Hukum Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa Bakir dengan NIM C94219069, anggota kelompok 1 Hukum Internasional. Dalam subjek hukum tidak luput dari pemegang hak dan kewajiban. Menurut hukum, pemegang hak dan kewajiban itu memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan sesama pemegang hak dan kewajiban hukum lainnya. Dalam hukum internasional, subjek-subjek hukum tersebut termasuk negara, organisasi internasional, dan etnis-etnis lainnya. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak penjelasan dari kelompok 1. Subjek hukum internasional adalah sebuah badan atau lembaga atau entitas yang memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan melakukan kewajiban di dalam hukum internasional. Syarat subjek hukum internasional. A. Penduduk yang tetap. Penduduk atau rakyat suatu negara adalah sekelompok orang atau individu secara permanen atau bermukim dalam suatu wilayah yang batas-batasannya sudah pasti. B. Wilayah yang pasti. Yang dimaksud dengan wilayah yang pasti atau tetap adalah suatu wilayah sebagai tempat bermukim dari penduduk atau rakyatnya. C. Pemerintah dalam organisasi yang disebut negara. Kelompok yang dipimpin disebut rakyat dan kelompok yang memimpin disebut pemerintah. Mengenai bentuk pemerintahan itu bisa saja berbeda antar pemerintahan dari negara yang satu dengan pemerintahan negara yang lain. Demikian pula sistem pemerintahannya. D. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Unsur inilah yang merupakan non-fisik yang menjadikan penentu terakhir atas eksistensi suatu negara. Jika tidak ada kemampuan mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain, maka penduduk yang pemerintahannya yang bermukim di suatu wilayah itu tidak dapat disebut sebagai negara. Selanjutnya, saya Selda Tifla Zahira akan melanjutkan mengenai penjelasan subjek-subjek hukum internasional. Yang pertama ada negara. Negara sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, penduduk yang permanen. Kedua, wilayah yang jelas. Ketiga, pemerintah. Keempat, kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lainnya. Kedua, ada organisasi internasional. Organisasi internasional adalah sebuah organisasi pemerintah yang beranggotakan negara-negara. Pendiriannya berdasarkan perjanjian internasional dengan tujuan tertentu. Personalitasnya terpisah dengan negara-negara anggotanya dan berfungsi sebagai lembaga pembentuk norma atau pengimplementasian norma dari suatu instrumen hukum internasional. Ada INGO. INGO ini merupakan organisasi privat yang melakukan aktivitas untuk meringankan penderitaan, menyuarakan kepentingan masyarakat miskin, melindungi lingkungan, menyediakan jasa di bidang sosial dan melakukan pengembangan atau pembangunan masyarakat, serta menjunjung tinggi implementasi hak asasi manusia. Jadi, INGO ini merupakan sebuah organisasi non-pemerintah terlibat dalam perkembangan hukum internasional bersifat tidak mencari keuntungan atau nirlaba dan menyuarakan kepentingan masyarakat marginal atau rentan. Yang keempat, ada individu.
Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian individu. Salah satunya dari Warbrick memiliki pendapat yang sama bahwa aktor sesungguhnya di dalam setiap negara adalah individu. Sebuah negara tidak akan ada atau terbentuk tanpa adanya individu-individu. Selain itu, seorang individu juga memiliki hak untuk mengajukan klaim ke lembaga penyelesaian sengketa internasional jika terjadi sengketa. Untuk yang kelima ada perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional adalah entitas ekonomi atau sekelompok entitas ekonomi yang beroperasi di beberapa negara apapun bentuk mereka, apakah berada di negara asal atau di negara tempat berdirinya perusahaan transnasional atau tempat perusahaan transnasional melakukan aktivitas, apakah dilakukan perorangan atau berkelompok. Untuk yang selanjutnya, yang keenam ada ICRC. ICRC adalah International Committee of the Red Cross, yakni nantinya cikal bakal lahirnya Palang Merah Internasional. Misi utama dari ICRC sendiri adalah melindungi dan membantu para penduduk sipil atau termasuk kombatan akibat korban perang serta konflik internal dengan menjunjung tinggi prinsip netral dan ketidakberpihakan pada negara-negara yang terlibat perang atau konflik. Adapun beberapa tugas yang dimiliki oleh ICRC dalam memenuhi misinya, yaitu yang pertama mengunjungi tawanan perang dan penduduk sipil, kedua pencarian orang hilang, ketiga pengiriman pesan kepada anggota keluarga yang terpisah akibat konflik, keempat menyatukan keluarga yang terpisah, kelima menyediakan makanan, minuman, serta akses akan kebutuhan tersebut, yang keenam menyebarkan pengetahuan mengenai hukum humaniter, yang ketujuh mengawasi kepatuhan terhadap hukum humaniter, yang kedelapan yakni memusatkan perhatian kepada pelanggaran dan kontribusinya terhadap perkembangan hukum humaniter. Untuk yang ketujuh ada Vatikan. Dikualifikasinya Vatikan sebagai salah satu subjek hukum internasional tidak bisa terlepas dari sejarah yang melatar belakanginya. Di dalam perjanjian Lateran, Italia mengakui kedaulatan tahta suci dalam hubungan internasional sebagai hak tahta suci yang dimilikinya berdasarkan sejarah gereja Katolik dengan berbagai tradisi kunonya serta eksistensinya sebagai subjek hukum yang independen. Tahta suci melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain terkait hal-hal yang bersifat politik dan diplomatik. Untuk yang kedelapan ada kaum pemberontak atau sering disebut sebagai belligerents. Kaum pemberontak adalah sekelompok orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah sah di dalam suatu negara. Ada kalanya kaum pemberontak diakui keberadaannya sebagai belligerents oleh negara-negara lain jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, yakni memiliki struktur organisasi yang jelas sehingga kaum pemberontak terorganisir dengan baik. Kedua, memiliki tanda pengenal dan menggunakannya dengan konsisten sehingga menunjukkan identitasnya sebagai kaum pemberontak. Ketiga, sudah menguasai sebagian besar wilayah di tempat kaum pemberontak melakukan pemberontakan sehingga sudah memiliki kekuasaan secara efektif terhadap wilayah tersebut. Keempat, mendapatkan dukungan dari rakyat yang berada di wilayah yang telah dikuasainya secara efektif. Pada saat kaum pemberontak dapat dikualifikasikan sebagai belligerents, maka kelompok tersebut dapat diakui sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama, usaha perseorangan. Usaha perseorangan merupakan salah satu bentuk yang banyak sekali dipakai di Indonesia. Bentuk ini biasanya dipakai untuk kegiatan usaha yang kecil atau pada saat permulaan mengadakan kegiatan usaha. Usaha perseorangan ini dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua risiko dan kegiatan perusahaan. Walaupun jumlah perusahaan yang ada relatif banyak, tetapi volume penjualan masing-masing relatif kecil. Di samping itu tidak diperlukan izin pendiriannya. Yang kedua, firma. Firma merupakan suatu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha, di mana tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas, sedangkan laba yang akan diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi bersama-sama
Demikian pula jika menderita kerugian akan dipikul bersama-sama. Ketiga, ada PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau sering pula disebut dengan Namenschap atau dalam kurung NV adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, di mana tiap sekutu atau persero turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham. Yang keempat ada persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer dalam kurung Kommanditverbundschaft atau CV adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Yang kelima ada badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Yang keenam, badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan daerah atau perusahaan yang dimiliki daerah tingkat 2 dalam kurung kabupaten dan daerah tingkat 1 dalam kurung provinsi. BUMD merupakan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, di mana tujuannya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah atau dalam kurung PAD. Yang ketujuh ada koperasi. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi menurut Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 1 merupakan usaha kekeluargaan dengan tujuan mensejahterakan anggotanya. Yang kedelapan ada yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penjelasan yang telah kami paparkan. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.